menyembahmu, Rohmu bekerja. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat kami sembah, saat ku sembah, amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hati-Mu yang kami mau Tuhan, hati-Mu yang kami perlukan. Mari Tuhan Engkau berikan firman-Mu kepada kami semua jemaat Tuhan. Dalam ibadah ini hamba berdoa bagi yang onsite maupun online, semua diberkati oleh Tuhan, karena firman itu meneguhkan dan menguatkan kami. Segala pikiran-pikiran yang mengganggu kami tolak dalam nama Yesus, dan kami percaya firman ini milik kami. Engkau sedang berbicara dengan tajam untuk kami diberkati. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam kitab Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lakukanlah apa yang benar. Ini tema saya hari ini. Lakukanlah apa yang benar, saudara ya. Oke, Matius 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amen. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya,
lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Oke, mari kita belajar melihat beberapa bagian penting, saudara. Tadi saya kasih tema adalah melakukan apa yang benar, saudara. Ya, di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 11, rupanya ada perdebatan di antara bukan jemaat, saudara, tapi murid-murid Yesus. Nah, di dalam Markus 9 ayat 13, ayat 33 sampai dengan 34, kita baca dulu ya. Dalam Markus 9 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, kita lihat dulu, rupanya murid-murid sedang bertengkar bukan sesuatu yang benar, tentang apa yang benar, tetapi mereka sedang pertengkarkan sesuatu yang sebenarnya ini nggak pantas mereka lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Kita bandingkan lagi Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 47. Mari kita lihat bahwa ada perdebatan di antara murid-murid yang sebenarnya namanya murid. Mereka harus lebih fokus mengerjakan apa yang benar, tapi rupanya mereka sedang membiarkan kedagingan mereka itu dimunculkan tanpa mereka sadar, dan mereka lupa untuk yang benar itu yang harus dikejar. Lukas 9 ayat 46 sampai 47. Haleluya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Nah, haleluya. Jadi waktu mereka bertengkar, ya, Yesus itu kemudian mengambil seorang anak kecil. Yesus mengajarkan menggunakan anak kecil. Saudara, ini sebenarnya mau dibilang ya pukulan talak sebenarnya bagi murid-murid yang sudah dewasa imannya, yang harus menjadi role model, yang sudah seharusnya menjadi bagian terpenting di dalam satu konsep yang benar, sehingga orang-orang melihat yang benar itu dan mereka mencari tahu itu dan mereka boleh diselamatkan. Tetapi tiba-tiba di dalam pembelajaran yang kita baca tadi, Yesus menempatkan seorang anak kecil, ya, dalam apa yang Tuhan sedang lakukan. Yesus mengajar dan menggunakan anak kecil sebagai satu percontohan yang hebat supaya murid-muridnya sadar bahwa sebenarnya hidup mereka ini adalah hidup untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, saudara. Ya, nah, lengkapnya dalam cerita ini yang bagian pertama, mereka sedang berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Yesus tahu apa yang mereka debatkan. Ya, lalu yang ketiga, Yesus bertanya, apa yang sedang engkau perdebatkan? Ya, lalu yang keempat, mereka mula-mula diam, merasa malu. Waktu Tuhan bertanya, apa yang sedang engkau perdebatkan dalam perjalanan? Ya kan? Lalu yang kelima dari cerita yang kita boleh simpulkan dari apa yang kita baca tadi, mereka menjelaskan dan menanyakan pandangan Yesus. Lalu Tuhan memberi jawaban kepada mereka dengan mengajar menggunakan anak kecil. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita akan belajar dan melihat. Nah, bagian yang baik yang kedua dari Matius 18 1-5 penting, karena pada pasal-pasal terakhir nanti rupanya banyak sekali yang Matius sedang menonjolkan tentang kehidupan seorang yang bernama Petrus.
Dan kalau kita bicara tentang Petrus, kita juga lihat dia pernah jatuh, pernah berbuat salah yang fatal. Tetapi Tuhan terus mendidik dia sampai pernah Tuhan bertanya, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali menunjukkan bahwa Tuhan mau dia memastikan dirinya. Dan Tuhan ingin dia benar-benar memberi diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita baca di dalam Yohanes 21 ya, ayat yang ke-19, 20, 21, 22, di situ dijelaskan lagi bahwa walaupun Petrus sudah bilang, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," dan Tuhan sudah bilang, "Mengembalakanlah domba-dombaku," tetapi masih terjadi lagi dalam diri seorang Petrus bahwa dia masih mendebatkan lagi tentang temannya, teman sepelayanannya yang namanya Yohanes. Sehingga dalam Yohanes 21 itu, ayat yang tadi saya sampaikan 18 sampai dengan 22, kita kembali temui bahwa Petrus masih lagi berdebat. Ini orang, Yohanes ini mau kemana? Dan Tuhan sekali lagi tegur dia dengan keras. "Kalau aku mau Yohanes tinggal atau tidak, bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku." Sekali lagi Tuhan ingin mengajarkan kita semua sebagai murid-murid Tuhan bahwa yang kita kejar itu jangan sampai terjadi pertengkaran-pertengkaran di mana ada roh kecemburuan, roh iri hati yang tanpa kita sadar kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita mulai melupakan apa yang benar yang harus dilakukan, saudara. Padahal kalau melihat dalam perjalanan Petrus, saudara, ya, dia berjalan di atas air, ya, dan dia sedang mengajarkan juga tentang pengajaran yang benar-benar orang yang melakukan kebenaran dia harus melewati pintu yang sempit, ya, dan bagaimana dia diuji tentang pengakuan dia tentang seorang Mesias. Artinya dalam perjalanan seorang Petrus, dia sangat dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan, saudara. Tapi yang terjadi adalah masih ada kehendak-kehendak keinginan daging yang belum terselesaikan, ya. Dan disinilah yang Tuhan ingin tegur mereka, bahwa yang harus mereka lakukan adalah kebenaran di tengah-tengah banyak penyesatan yang terjadi. Perdebatan murid-murid ini, ya, jelas ada sesuatu yang berdosa di mata Tuhan. Mengapa? Karena perdebatan itu menunjukkan adanya ambisi dalam diri mereka untuk menjadi yang terbesar. Karena itulah makanya mereka terdiam saat Tuhan berkata, "Engkau sedang berbicara apa dalam perjalanan? Apa yang engkau debatkan, saudara?" Ambisi adalah sesuatu yang berbahaya karena menyeret kita ke dalam dosa-dosa yang lain. Akhirnya kita lupa melakukan apa yang benar. Nanti kita akan baca terus. Nanti kita baca, ya. Kalau tangan berdosa, buanglah mata dan segala macam. Come on, ada apa? Karena Tuhan bilang begini, seorang yang dipilih, diutus dan dipakai, ini adalah orang yang penting. Ini adalah aset kerajaan Allah. Amen. Tetapi kalau engkau tanpa sadar membiarkan mulutmu berdosa, matamu berdosa, hatimu berdosa, telingamu berdosa, dan langkah-langkahmu berdosa, tanganmu berdosa, oh, Tuhan bilang, lebih baik potong, buanglah. Artinya, jangan biarkan dosa-dosa itu berkembang, mengalir, ya, untuk merasuk yang lainnya. Ambisi seperti itu. Ambisi itu bisa merasuk kita berdosa dosa-dosa yang lain lagi. Orang punya ambisi yang salah itu akhirnya datangkan dosa, iri hati, dosa buat sesuatu untuk orang lihat. Bukan lagi Tuhan dimuliakan dan bukan lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau. Murid-murid Tuhan tegur mereka mengerjakan apa yang jadi kebenaran yang Tuhan mau. Yes. Bukan berdebat, yes, sedang berambisi siapa yang terbesar. Yes. Oh, aku lebih hebat dari si A. Yes. Bukan, saudara. Mari, ini zaman akhir. Tuhan serius untuk menyampaikan hal ini buat kita semua. Karena itu kita harus periksa diri kita. Ambisi apa yang ada dalam diri saudara? Minta ampun sama Tuhan. Dan mintalah supaya Tuhan membuang ambisi-ambisi yang tidak sesuai ini, yang gak benar ini. Siapa anak kecil itu? Mari sekarang kita belajar ini, ya. Nah, anak kecil ini ya tentu seorang yang kita tahu bahwa anak-anak ini kan kalau kita lihat, ya, dia main-main aja. Makan ya nak, makan, ya kan. Tidur ya nak, tidur. Artinya dia punya hati itu polos aja.
Dia jalan, dia melakukan semua polos aja, saudara. Nggak ada menginginkan apa-apa, saudara. Nggak ada. Anak kecil itu pokoknya orang tua atur dia ikut aja. Nah, Tuhan sedang bicara tentang sikap hati anak-anak. Sikap hati anak-anak tuh nggak ada ambisi. Sikap hati anak-anak itu pokoknya ayahnya bilang apa, mamanya bilang apa, ikut aja. Nah, oleh karena itu, Tuhan memakai anak kecil sebagai alat peraga menunjukkan bahwa anak-anak ini, lihatlah mereka senang, mereka suka cita saja, mereka senang-senang main saja, mereka nggak pikir ada temannya dan tendang dia mungkin nangis sebentar, tapi setelah itu main lagi mereka, saudara. Ya, anak kecil begitu ya kan? Anak kecil itu kalau barang yang direbut, dia nangis, tarik-tarikan, tapi setelah itu dia lupa baru sedang tarik-tarikan mainan, main lagi bareng-bareng. Tuhan bicara tentang sikap hati anak-anak yang tidak pernah ada ambisi-ambisi yang menghancurkan apa yang benar yang sudah Tuhan bangun. Saya katakan di awal tadi, siapa murid? Murid adalah seorang kepercayaan Tuhan, dipilih, diutus, ditetapkan, diberikan kuasa, diberikan otoritas roh yang luar biasa, menjadi role model, menjadi orang yang memberikan contoh. Makanya Tuhan memakai anak ini sebagai simbol kerendahan hati. Memang harus diakui bahwa anak itu sebagai keturunan Adam, ya, adalah anak yang lahir dalam dosa. Memang kita semua kecenderungannya adalah ada sikap-sikap karakter dosa. Tapi kita sedang bertumbuh di dalam kebenaran. Persoalannya kita membiarkan kebenaran itu bertumbuh atau membiarkan pencemaran terjadi dan akhirnya menghimpit kebenaran dan akhirnya kebenaran gak bertumbuh, mati, saudara. Murid-murid ini mereka setiap hari dekat dengan Tuhan, dengarkan firman, mengalami kuasa Tuhan, dan mereka juga melakukan kuasa Tuhan di dalam pelayanan itu karena Tuhan berikan mereka kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan karena mereka punya kuasa. Tetapi ada sesuatu yang mereka tidak tahu, bahwa mereka saat mereka menerima kuasa ini yang harusnya bertumbuh dengan luar biasa, mereka membiarkan ada pencemaran-pencemaran yang tidak terselesaikan. Come on, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, jangan membiarkan. Anda udah tahu ada yang gak benar, tapi Anda biarkan aja. Ini bisa menghimpit sesuatu yang baik dalam rohmu, dan akhirnya engkau tidak bertumbuh dengan baik, saudara. Engkau akan mengalami banyak sekali penindasan, intimidasi yang akhirnya membuat rohmu terhimpit dan engkau akhirnya mati di situ. Oleh karena itu kita mesti belajar. Ada benih-benih kesombongan yang lahir dari dosa itu, ya. Tetapi bagaimana juga Yesus menggunakan anak kecil ini sebagai simbol kerendahan hati. Karena dibandingkan dengan orang dewasa, anak kecil adalah seorang yang memang rendah hati. Anak berusia 8-10 tahun jelas bisa saja sudah sangat sombong. Tetapi anak-anak ini sedang suka untuk main dan tetap senang bermain dengan teman-temannya. Anak umur 3-4 tahun, kalau kita lihat mereka sedang bermain, mereka sedang bermain sesuka-suka hatinya mereka, tanpa ada menunjukkan sesuatu, karena mereka sangat polos. Nah, tetapi apa yang kita mesti belajar, menjadi seperti anak kecil itu tentu tidak berarti bahwa kita harus bersikap kekanak-kanakan, bukan sikap kanak-kanakannya. Tetapi Tuhan bicara tentang pure heart, hati yang murni. Anak-anak ini punya hati murni, saudara. Ya, tapi bukan sikap kanak-kanakan yang kita ambil, saudara. Karena sikap anak-anak itu belum tentu mana yang benar, mana yang tidak, dia belum tahu. Ya, tetapi di dalam hati mereka, gitu loh, saudara. Hati yang murni. Gak ada unsur-unsur cemburu, iri hati, gak ada, saudara. Ya, nah ini juga berarti bahwa dalam segala hal kita harus menjadi seperti anak kecil. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam segala kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Artinya anak-anak itu ya begitu, dia saling tendang ya anak-anak. Tetapi mereka punya hati murni. Tapi pikiran orang dewasa nggak boleh seperti anak-anak. Nah itu maksudnya, ya. Jadi sikap kita sikap yang dewasa,
Ya, hatinya hati yang murni seperti anak-anak. Bagaimana Tuhan mau supaya murid-murid mengerti ini? Dia mengambil anak kecil sebagai percontohan supaya mereka mengingat bahwa masih ada tugas yang besar, bahwa akan terjadi penyesatan dan menyesatkan, ini terus besarnya. Dan mereka harus selesaikan tugas itu, bukan mengurus siapa yang terbesar. Oh, aku lebih besar dari dia, aku lebih besar dari dia. Bukan itu. Tapi bagaimana menyelamatkan orang-orang supaya mereka nggak tersesat dan disesatkan, saudara. Ini PR terbesar yang Tuhan ingin. Karena itu berhati-hatilah dengan kehidupan saudara, supaya saudara jangan sekedar dianggap besar, hebat oleh manusia, tetapi dianggap tidak berarti oleh Tuhan. Karena engkau tidak menjaga kebenaran ilahi dalam hidupmu. Nah, Tuhan memberikan pengertian yang lain tentang sikap dari anak-anak. Ya, Tuhan mau bahwa kita menyambut anak-anak. Bahkan Tuhan berkata, anak-anak ini mereka yang punya kerajaan Allah. Bahwa Tuhan berkata kalau hatimu murni, ini bicara hati, saudara. Ya, Tuhan kasih contoh tentang anak-anak karena Tuhan bicara tentang hati yang murni. Kalau saudara melayani Tuhan hatinya murni, ini akan bagus sekali. Engkau yang punya kerajaan Allah, saudara. Sama seperti yang Tuhan bilang, sambutlah anak-anak ini karena mereka yang punya kerajaan Allah. Ya, Tuhan bicara tentang hati, saudara. Ya, menyambut anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Ini bicara tentang bagaimana hati mereka yang terpaku dan ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya melihat kepada rancangan Tuhan. Nah, sekarang poin yang berikut kita bicara tentang penyesatan. Apa yang terjadi? PR besar Tuhan kepada murid-murid adalah mereka harus melakukan penyelamatan jiwa. Makanya hati mereka harus murni. Amin. Yes. Ya. Oleh karena itu kita mesti melihat tentang apa yang Tuhan katakan tentang penyesatan, ya. Ada beberapa hal yang penting yang kita perlu baca, ya. Bagaimana kita jangan membiarkan diri tersesat dan disesatkan. Kalau bicara tersesat berarti Anda nggak tahu kompas hidup. Lalu tersesat di jalan dalam hutan besar, lalu jalan keluarnya mana nggak ngerti, ya. Itu tersesat. Ya, Anda tersesat, disesatkan berarti Anda sudah tahu ini adalah kebenaran, yang mana kebenaran, tapi Anda lebih suka mendengarkan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang bukan kebenaran. Ini berarti Anda membiarkan diri Anda disesatkan, saudara. Ya, dan sikap kita harus ada dalam kebenaran supaya satu, kita nggak tersesat, yang kedua kita nggak disesatkan. Katakan amin. Ya, jangan tersesat. Ya, dengan kehidupan dunia yang nggak ngerti. Dunia ini nggak bisa memberikan kepastian. Jangan tersesat dengan setiap pola-pola duniawi yang Anda akhirnya tersesat di sana. Dan jangan mau disesatkan. Kalau engkau tinggal dalam kebenaran, saya percaya engkau akan peka. Engkau tidak akan mau tersesatkan. Ada banyak orang tersesatkan di dalam pikiran sendiri. Ini yang paling bahaya. Anda baca firman, Anda mengerti firman, tapi Anda membiarkan pikiran Anda tersesat karena mengambil pola sendiri, ya, mengambil pandangan sendiri dan menilai sendiri. Ini bahaya, saudara. Ya, ada banyak orang yang tanpa sadar dia membiarkan pikirannya tersesat. Kenapa? Karena dia mau mengambil kesimpulan-kesimpulan hidup sendiri tanpa berlandaskan Alkitab, tanpa berlandaskan kebenaran sesungguhnya. Tapi dia menyimpulkan sendiri. Contoh, dia mendengarkan seseorang tidak baik, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia menyimpulkan apa yang didengar itu bahwa orang itu juga tidak baik. Ini namanya Anda membiarkan Anda tersesat sendiri. Ya, ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Contoh, ada banyak sekali kita sering terjadi dengan kita. Ada banjir, ada banjir, ada banjir. Kita mendengarkan orang tidak ada banjir, kita lari ke gunung. Tahu-tahunya nggak ada banjir. Ini contoh, saudara. Anda membiarkan Anda tersesat oleh karena apa? Anda nggak punya kepastian dalam kebenaran. Kenapa Anda bisa mendengarkan orang berkata ada banjir sementara Anda bisa pergi cek dulu
Kebenaran seperti itu. Kalau Anda tinggal dalam firman, Anda akan membaca firman lebih jauh dan meminta Roh Kudus artikan lebih jauh, sehingga Anda nggak tersesat. Kita akan belajar lebih jauh. Yang pertama, bagaimana Tuhan ingin supaya saudara, penting untuk semua kita orang Kristen, kita semua harus berhati-hati supaya tidak tersesat, apalagi menyesatkan diri orang lain. Ada istilah batu kilangan juga di sini, saudara. Ya, bahasa Yunani yang berbeda dengan yang dipakai dalam Matius 24 ayat yang ke-41. Batu kilangan di dalam Matius 24:41 itu sangat kecil sehingga bisa diputar oleh orang perempuan. Tetapi batu kilangan di sini, kita pernah lihat itu di dalam gambar atau foto ya, batu kilangan yang dipakai oleh tangan kita dan bisa diputar, ya. Tetapi batu kilangan di sini yang dikatakan dalam Matius ini adalah batu kilangan yang besar dan sangat berat, sehingga membutuhkan keledai untuk memutarnya. Berat batu kilangan ini memastikan tenggelamnya seseorang jika ditaruh di lehernya batu kilangan ini dan dibuang ke dalam lautan. Berarti mati, saudara. Jadi ini ada dua perbedaan batu kilangan ya. Yang biasanya kita lihat film-film, perempuan juga bisa memutarnya karena sangat kecil sekali. Tetapi yang di Matius tadi yang kita baca Matius 18 tadi, ini batu kilangan yang diputar oleh hewan, keledai. Sangat berat. Tuhan mengumpamakan bahwa kalau ada orang yang menyesatkan orang lain, lebih baik baginya batu kilangan ini diikat di lehernya dan ditenggelamkan. Ini menakutkan sekali. Dari hukuman ini jelas bahwa dosa menyesatkan orang, dan orang-orang yang disesatkan dan menyesatkan orang lain, mereka pantas batu kilangan ditaruh di lehernya dan tenggelamkan. Ya, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa kita jangan sampai satu, tersesat, disesatkan, yang ketiga menyesatkan. Ini bahaya, saudara. Ya, kita perlu cek. Coba cek pertama dulu, apakah saudara tersesat? Kembali sama Tuhan, cari dia. Amin. Apakah Anda disesatkan oleh pikiranmu? Bertobatlah, saudara. Apakah Anda sedang menyesatkan orang lain? Oh, saya nggak tahu lagi itu. Berdoa sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh, berpuasalah supaya Tuhan mengampuni saudara. Karena kalau batu kilangan taruh di leher Anda, berarti sudah selesai, saudara. Tapi kalau Anda dengar firman ini dan Anda pikir, oh kemarin aku sudah menyesatkan orang, dengan cara apa? Berbicara salah tentang orang lain, ini udah menyesatkan saudara. Kenapa akhirnya orang itu menjadi goyah hatinya? Anda telah menyesatkan orang lain. Bila hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan dan kita kembali ke jalan Tuhan, kita perlu kembali kepada kebenaran. Ya, Alkitab berkata penyesatan memang harus ada, berarti udah dirancangkan akan terjadi sesuatu. Tetapi Tuhan bilang bahwa ini ujian buat kita. Ujian, Anda lulus apa tidak? Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 19, 1 Korintus 11 ayat 19 berkata, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Oh my God. Bahkan Tuhan bilang di antara kamu harus ada perpecahan. Kok bisa sih Tuhan? Engkau kan tidak suka yang perpecahan terjadi. Bukan Tuhan inginkan, tapi memang itu terjadi ujian. Ujian. Dalam Lukas 22 ayat 22 dikatakan, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, ya, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ya, catatan penting bahwa perhatikan kata-kata seperti yang telah kita baca tadi. Orang-orang yang menyesatkan, ya, ini akan mengalami satu pertanggungjawaban yang besar. Ya, tetapi bagaimana kita mempertahankan ujian supaya kita jangan tersesat, disesatkan, dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang akan binasa. Yang Tuhan inginkan adalah saudara melihat kepada orang lain, lihat, oh dia tersesat. Alkitab bilang apa? Tegurlah mereka supaya kembali ke jalan Tuhan. Memang tidak semua orang suka teguran, saudara. Tapi yang jelas adalah kita perlu menjadi bagian untuk membawa orang ke jalan kebenaran.
Ya, kembali ke jalan kebenaran. Kalau engkau capek, engkau ngantuk, berdoa sama Roh Kudus supaya Roh Allah menguasai jiwa raga saudara. Ya. Matius 18 ayat yang ke-7. Mari kita baca sebentar. Matius 18 ayat yang ke-7. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ada 2 kali kata celakalah. Celakalah ini menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyesatan atau dosa yang mereka lakukan. Ya. Ya. Jadi bukan berarti kita harus wah, ya sudah terserahlah. Ya udah dia udah celaka dia. Kita berdoa, kita berusaha selamatkan saudara. Bawa kebenaran untuk dia mengalami Tuhan. Ya. Dan kita mesti mengerti bahwa iman sejati itu adalah iman yang bertanding sampai selesai. Amin. Amin. Ya, kalau belum selesai jangan, itu bukan sejati, saudara. Sejati itu bertanding sampai selesai. Ya, coba orang masa lari 100 meter belum sampai di finish, dia bilang udah saya stop ya, aku udah lari kok. Nggak bisa sampai finish. Kalau enggak jangan bertanding. Kalau enggak jangan bertanding. Ya, amin. Ya. Ya. Iman kita harus bertanding sampai selesai. Ya, itu baru namanya iman sejati. Oleh karena itu dalam setiap aspek hidup kita ada penyesatan. Justru karena ada penyesatan, saudara punya iman harus benar-benar iman yang sejati. Amen. Yang tak tergoyahkan. Yes. Engkau melakukan kebenaran. Yes. Dan bukan melakukan apa yang supaya dipuji-puji, supaya disuka oleh orang. Jangan, saudara. Yeah. Karena itu semua nggak dianggap oleh Tuhan. Haleluya. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana saudara fokus kepada Tuhan. Makanya mengapa Tuhan tegur 12 murid ini, orang-orang yang ikut dia. Engkau sudah aku percaya, ada dengan aku, melakukan perkara-perkara yang aku mau. Kau masih aja, engkau masih bilang, siapa yang terbesar? Kalian semua terbesar dalam kerajaan surga. Tapi mereka masih siapa yang terbesar? Saya berharap, saya berdoa, tidak ada bagi jemaat Tuhan di akhir zaman. Ya. Kita semua mengalami Tuhan. Kita semua orang yang sama-sama diberikan Tuhan kuasa, sama-sama dipercaya sebagai orang-orang yang adalah aset-aset kerajaan surga. Ya, maka kita harus membenci terhadap dosa. Penyesatan akan terjadi, tetapi kita tidak boleh membiarkan diri kita tinggal di dalam dosa. Dalam Matius 18 ayat 6 sampai dengan ayat 9 dikatakan, Tuhan berkata kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang menyesatkan. Dan Tuhan menyuruh kita supaya tidak menyesatkan diri, tapi kita harus membawa diri kita untuk bertumbuh dan berakar dan berbuah, naik dan naik dan naik dan naik dalam kehidupan rohani, semakin bertambah-tambah dalam dia. Kita bandingkan 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jangan sampai Anda tersesat, apalagi menyesatkan orang. Awasi diri ini bicara bahwa apa? Berhati-hati apa yang Anda bicara. Anda harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Anda harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang engkau buat. Engkau harus bisa mempertanggungjawab. Yes. Dan ini kehidupan kita di akhir zaman. Urusanmu dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan harus kita selesaikan. Ya, jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Tapi biarkan roh Anda menyala-nyala supaya Anda tetap melayani Tuhan. Ya, saudara harus mengerti bahwa kita mesti terhubung dengan setiap hati yang Tuhan mau diubahkan setiap hari. Kalau ada kesombongan, ada ambisi-ambisi yang gak benar, maka kita sedang membiarkan diri kita, akan ada banyak sekali penyesatan yang terjadi. Dan kita harus mengutamakan orang lain lebih tinggi, menghormati mereka yang lain lebih tinggi. Itu yang Alkitab katakan. Jangan sampai kita membiarkan diri kita tinggal di dalam segala pikiran-pikiran duniawi yang bisa merusak diri kita. Ya, kita perlu untuk melihat kepada wajah Tuhan dalam firman-Nya setiap hari. Karena kalau engkau pandang wajah Tuhan seperti yang kita katakan apa? Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kalau kita pandang Tuhan, saya percaya kita menjadi orang-orang yang tidak akan tersesat, apalagi disesatkan. Karena saudara memegang firman Allah. Alkitab berkata di sini, kalau matamu jahat, ya cungkilah. Kalau tanganmu jahat, potonglah. Tuhan bilang jangan sampai membiarkan dosa yang menguasai matamu itu tercemar. Artinya dia bisa menyebarkan virus-virus yang lain. Artinya biarlah matamu itu kudus. Minta ampun sama Tuhan. Kalau mata saudara hanya melihat hal-hal dosa, telingamu hanya mendengarkan hal-hal yang gak benar, minta Tuhan bersihkan sebelum tercemar. Karena apa? Waktu Anda dengar, Anda lihat, ya, kalau itu gak benar, Anda lihat, Anda dengar, itu bisa mempengaruhi apa? Hati. Dan kalau hati udah tercemar, mempengaruhi pikiran. Dan kalau pikiran udah tercemar, mempengaruhi jalan hidup saudara. Makanya Tuhan berkata, potonglah dosa-dosa itu, jangan melekat dalam dirimu. Jangan tersesat di sana, supaya saudara mengalami kemenangan dalam Tuhan. Tuhan menegur murid-murid Tuhan supaya mereka tidak membiarkan pertengkaran-pertengkaran terjadi, supaya mereka bisa mengurus. Ada banyak dosa yang mengintip, jangan membiarkan terjadi dalam diri mereka, tapi mereka harus membawa hidup kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius 18 ayat yang ke-11, kita baca ini. Matius 18 ayat yang ke-11. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Karena Tuhan datang menyelamatkan yang hilang. Kita bersyukur kalau kita sudah menerima dan diselamatkan oleh Dia. Amin. Kita yang dulu hilang, sekarang didapatkan, dikembalikan, dibawa kepada Dia. Jangan sampai kita membiarkan diri kita tersesat. Dan sekiranya engkau tahu ada banyak orang yang tersesat, segera tarik dia kembali ke jalan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, inilah kita yang Tuhan sudah bawa kita kembali ke jalan yang terang. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, Amin. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Dalam nama Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, amin. Ya, waktu saudara pandang wajah Tuhan, ya, kita tahu bahwa Roh Allah akan bekerja buat kita. Kita yang dulu terhilang, sekarang didapat. Yang dulu nggak dikasihani, sekarang dikasihani. Yang dulu dalam kegelapan, sekarang dipindahkan dalam terang Allah yang ajaib. Apa yang Tuhan mau? Jadilah pemberita Injil, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Murid-murid Tuhan, mereka lupa kalau mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah pindah ke dalam terang Allah yang ajaib. Tuhan mau mereka memberitakan perbuatan yang besar, dan Tuhan lakukan di depan mereka kepada banyak orang sehingga mereka mengalami Tuhan. Tuhan tidak inginkan mereka menyesatkan pikiran dan hati mereka untuk berdosa dengan ambisi-ambisi yang gak benar. Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Padahal anak-anak Tuhan, semua kita adalah orang-orang besar di dalam Tuhan, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang menerima kuasa Allah. Mari pandang Tuhan dan kita pandang Dia dengan berkata, pertolonganku datang daripadamu, aku mau hidup dalam Engkau. Hari ini, kalau engkau punya mata disesatkan dan tersesat, minta Tuhan ampuni, kuduskan. Telingamu tersesat dan tersesat, minta Tuhan ampuni. Perkataanmu disesatkan dan tersesat, ampuni. Semua sikapmu yang tersesat, apapun itu, minta Tuhan ampuni dan tolong saudara. Mari pandang sama Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah panggil kita sebagai murid-muridnya, jangan sibukkan diri untuk urus-urusan daging, tapi lakukan kebenaran. Jalan dalam jalan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Bapa, Engkau luar biasa. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Oh amin. Kupandang wajahmu. Haleluya. Kupandang wajahmu dan berseru,
Amin. Pertolonganku datang darimu. Oh, peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan di dunia ini. Semua mari angkat tangan, minta Tuhan pegang kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ada 3 poin pada pagi ini yang kita belajar. Yang pertama, jadilah murid-murid yang tidak membuat masalah dengan membandingkan dirimu dengan orang lain, persoalan-persoalan daging. Tapi saat engkau jadi murid, engkau memandang kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan engkau tugas roh, tugas mulia. Kerjakanlah ini. Yang kedua, Tuhan bicara tentang ada banyak penyesatan yang akan terjadi. Tapi Tuhan mau saudara menjaga kebenaran di dalam dirimu. Jangan membiarkan telingamu, matamu, hatimu tersesat dan disesatkan. Dan yang ketiga, Tuhan bicara bahwa Dia datang menyelamatkan. Maka mari kita lakukan tugas roh ini, menyelamatkan orang-orang lain dengan bawa hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau tahu tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan, tujuan hidupmu adalah mengasihi Dia dan membawa banyak orang pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib, ini waktunya mari dandani hidup rohmu lebih lagi dan bilang sama Tuhan, pakailah aku, urapilah aku, berkatilah aku dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam kau harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Angkat tangan saudara, saya berdoa saudara. Bapa, buatlah kami fokus kepada kebenaran. Kami gak sibukkan diri dengan persoalan-persoalan dunia. Dan hamba juga berdoa, kuduskanlah kami karena Engkau Allah yang kudus, supaya kami gak menyesatkan telinga kami untuk mendengarkan hal-hal yang gak benar. Kami gak menyesatkan mulut kami untuk bicara hal-hal yang gak benar. Kami gak menyesatkan mata kami untuk melihat hal-hal yang gak benar. Kami gak menyesatkan kaki kami melangkah dalam hal-hal yang gak benar. Tuhan tolong kami. Dan seperti Engkau memberikan tugas roh, Engkau datang menyelamatkan yang terhilang. Biarlah kami punya beban ilahi untuk melihat mereka dengan kasih-Mu yang besar, dan bahkan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami dan membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Pulihkan keadaan kami, berkati kami, karena firman ini berkat milik kami, dan kami patahkan dan hancurkan segala dosa-dosa yang merajalela dalam tubuh kami, yang merusak semua jiwa kami. Kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami tinggal di dalamnya, bergerak dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami diberkati, kami dikuduskan. Diurapilah kami yang datang dalam nama Yesus. Diberkatilah tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami. Kami berkata bahwa tubuh ini adalah baik-Mu. Hai tubuh, sehatlah engkau, diberkatilah engkau, dan dipakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah anak-anak cucu kami, diberkatilah segala pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan buat kami kerjakan di dalam dunia, dibuat beruntung dan berhasil. Diberkatilah pelayanan kami, Engkau membawa mengembang ke kanan ke kiri. Banyak keturunan bangsa-bangsa mengalami Engkau dan melayani Engkau. Engkau dimuliakan. Biarlah kami takut akan Engkau dalam segala hal. Kami takut kepada Engkau dalam segala hal. Terima kasih buat kepercayaan roh, kepercayaan yang Kau berikan dalam segala bentuk apapun. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang layak menerima.
Saudara yang diberkati katakan haleluya. Amin, amin. God bless you.